Hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025, Sabtu Prapaskah yang kedua. Wujud misa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini mohon kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha, studi dan perlindungan. Mohon perlindungan dari Tuhan. Wujud dari keluarga-keluarga. Beberapa hari yang lalu ulang tahun Nathaniel Makasih Donovan di Sawah Sarawak dan Suster Martalin Hurit di Timor. Semoga mereka semua diberikan kesehatan, kesejahteraan dan penuh berkat. Dan juga dari Pak Martinus Marono di Sanggau, Kapuas. Mohon keluarganya diberikan kesehatan dan juga kesejahteraan dan kedamaian, terutama untuk anaknya Farel, tetap dilindungi Tuhan, diberikan kesehatan, dan juga mohon kelancaran urusan penjualan tanah dari Bapak Martinus Marono di Sanggau. Dari Ibu Lucia Aleng, mohon kesehatan dan kesembuhan untuk anaknya Sylvia Esther dan cucunya Gray Sadana. Mass intention from Madam Madeline's family and Kuching for her business study and work blessing. Peter Letosing, my father-in-law, 96 years old. Martin Lehosung, my husband. Madeline Wong Ching Ching and my 4 boy. Adrian Ling Winglung, Andrew Ling Yulung, and Sel Ling Yulung, Alexander Ling Kailung. Dan juga untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah. Untuk Cece Maria Purjani Petrus Ngatiman di Pontianak. Untuk Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumani, Stefan Lee, Michelle Stefani Rawi di Kota Wisata Cilengsi Bogor. Untuk Dr. Salon dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta. Untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina, Aurelia, Matthew, Stephen, Vincent, Marvin, diberkati seluruh usaha dan pekerjaan mereka. Untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eparos Cerimoya, Matthew Beno di Pontianak. Untuk kesehatan dan kesejahteraan Bapak Robert Bintoro, Ibu Alusia Tani beserta anak dan keluarganya di Surabaya. Untuk Ibu Mamang Chu dan Ibu Nobeta Suryani. Dan juga untuk Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta, mohon kesehatan dan kesembuhan Ibu Tresia Liubun dan kesejahteraan Stefani Amelia dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Cameli, Bapak Setia Penakunadi dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Dari keluarga Franciscus di Batumas. Mohon kesehatan dan kesembuhan dari Rosalina Imbuk. Dan juga pemulihan dari kebakaran rumah mereka. Diberikan kesehatan dan ketenangan dan rahmat yang melimpah. Untuk Franciscus, Rosalina Imbuk, Bea Kevin Putri, Maria Kurniawati, Yosef Apai, Anggun Anggi, Brigita, dan John Kennedy. Untuk Aunty Regina Ho dan Elizabeth Ho di Kuching. Untuk keluarga dan anak-anak Bapak Kasdi dan Ibu Mustika. Untuk Ibu Li Huang dan Bapak Epek Erwin dan keluarga. Dari Ibu Tresna, mohon kesehatan Maria Yohana, Teresia, Agus S, dan Aloysius. Mohon kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya. Untuk Ibu Elizabeth Enawati, Bapak Bonifacio Aristo dan keluarga Christian Erlin Andrew di Jakarta. Dari keluarga Ahnya Samson, mohon kelancaran usaha Yulianus Sendilim dan usaha Fernadi Lim. Untuk keluarga Ibu Aneswela di Jakarta, mohon kesehatan dan kesembuhan dari Sister Gregoria Edariani dan kesejahteraan Servasius Ion Medi Kuching. Untuk Ibu Maria Geweni Riawati Surya di Surabaya. Untuk Sis Acen Arman Sujung dan Hussein. Untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara. Untuk keluarga Yohanes Yanto Ahok, Afei Pita, Jeffrey Diong, Jeffrey Lim di Aeropas. Untuk Bapak Martinus Ekok, Ibu Neti dan keluarga di Pontianak. Untuk keluarga Agustinus, Minarni Felicitas, Elizabeth, Martin, Bapak Acai, Ibu Doya di Sebau Pamahan. Untuk Ibu Agustini Lestari dan keluarga di Jogja. Untuk keluarga Aunty Sylvia dan keluarga di Kuching, Sarawak. Dari Bapak Hendra dan Ibu Yasinta, mohon kesehatan Garen dan anak cucu.
Dari keluarga Ibu Cindy Lewadi di Jakarta, mohon kesehatan Dr. Dani Asudarsono dan kelancaran pekerjaan Bapak Andri dan Bapak Yohanes selesai tanpa hambatan. Untuk Bapak Bambang Sugianto, Ibu Erli Nancy Sugianto di Surabaya, dari Ibu Cameliang di Manado, mohon kelancaran urusan tanah. Dari Bapak Hendra Satyo di Sydney, Australia, dari sakit kanker paru dipulihkan kesehatannya. Dan juga untuk Bapak Thomas Diosono dan keluarga di Jakarta Utara. Untuk Yohana Ayang Maksi dan keluarga. Untuk Ibu Budi Wijaya, Rensi Wijaya, keluarga Ineke diberikan berkat dan kesejahteraan. Dan juga untuk Ibu Marta Soicin dan keluarga, kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Tuhan pengasih dan penyayang, sabar dan lembut hati, Tuhan pemurah hati bagi semua orang, penuh kasih sayang akan ciptaannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Memperoleh pengampunan itu menerima anugerah. Kepastian yang mengembirakan itu diwartakan Nabi Mika. Allah akan membuang segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Tiada yang lebih jelas dari perumpamaan yang diberikan Yesus sejauh mana Tuhan bermurah hati. Kisah seorang bapa dengan kedua anak mengajak kita untuk semakin menyadari pentingnya pertobatan. Marilah sebelum kita memulai perayaan Ekaristi pada sore hari ini, kita memeriksa batin kita sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber cahaya mulia di dunia ini, kami sudah Kau perkenankan mencicipi hidup surgawi. Semoga cahaya-Mu membimbing kami seumur hidup, sehingga akhirnya kami memasuki cahaya-Mu yang abadi, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Nubuat Mika. Nabi Mika berkata, "Ya Tuhan, dengan tongkat-Mu gembalakanlah umat-Mu, kambing domba-Mu milik-Mu. Mereka terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka merumput di Basyan dan Gilead seperti zaman dahulu kala. Perlihatkanlah kepada kami tindakan-tindakan ajaib seperti pada waktu Engkau keluar dari Mesir. Adakah Allah lain seperti Engkau, yang mengampuni dosa dan memaafkan pelanggaran yang dilakukan sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak murka selama-lamanya, melainkan berkenan pada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapus kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setia-Mu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, dan sebagaimana telah Kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, Tuhan itu penyayang dan pengasih.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupa akan segala kebaikannya. Tuhan itu penyayang dan pengasih. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan itu penyayang dan pengasih. Tiada terus-menerus ia murka, dan tidak untuk selamanya ia mendendam. Tidak pernah ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Tuhan itu penyayang dan pengasih. Setinggi langit dari bumi, demikian besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran kita dibuangnya. Tuhan itu penyayang dan pengasih. Bait pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapa-Ku dan berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah para pemungut cukai dan orang berdosa kepada Yesus. Maka bersungut-sungutlah para ahli Taurat dan kaum Farisi, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagi harta kekayaan itu. Beberapa hari kemudian si bungsu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan hartanya dengan hidup berpoya-poya. Setelah dihabiskan miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, maka ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi, maka ia ingin mengisi perutnya dengan ampas makanan babi, tetapi tak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah makanan, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada para hamba, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan kasut pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun, sembelilah dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati namun hidup kembali, telah hilang namun didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan mendekati rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Maka ia memanggil seorang hamba, bertanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu,
adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali dan anak itu dengan selamat. Maka marahlah anak sulung itu dan tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi Bapakku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama para pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Kata si ayah kepadanya, anakku, engkau selalu bersama dengan daku. Segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, sebab adikmu telah mati namun hidup kembali, telah hilang namun didapat kembali. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga Tuhan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Keyakinan bahwa Tuhan selalu mau mengampuni dosa, kesalahan kita merupakan sumber kegembiraan kita. Engkau menghapus kesalahan kami dan melemparkan segala dosa ke dalam laut. Tuhan itu setia, kebaikannya berulang-ulang kali tampak dalam kesetiaan akan janjinya. Perumpamaan ini menggambarkan kegembiraan surga karena bertobatnya orang berdosa. Adapun jalan pertobatan di sini dilanjutkan ialah kembali kepada Bapa. Jalan si bungsu itu jalan kita. Si sulung teladan kesetiaan dan ketekunan, mempunyai kelemahan yaitu tidak dapat memahami kegembiraan si ayah. Perumpamaan ini menggambarkan bahwa Tuhan selalu penuh cinta kasih. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha, pekerjaan, perjalanan, studi dari keluarga-keluarga yang memohon doa kepada kami dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Sembuhkanlah semua orang yang sakit, kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, dan selamatkanlah semua orang yang telah meninggal. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami, dilampangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha di surga, semoga sakramen ini menghasilkan penebusan bagi kami, menegakkan kami dalam kelemahan dan mengantar kami menuju keselamatan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun
bersyukur kepadamu Bapa yang kudus dengan pengantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu, Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tinggallah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius, serta rohaniwan semuanya. Tinggallah akan hamba-Mu Marinus Petrus Bungur yang telah Engkau panggil dari dunia ini kehadirat-Mu, perkenankanlah ia menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian dan menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Tinggallah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu. Dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu. Yang Maha Kudus ini buat aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tentang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luruskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Anakku, seharusnya engkau bergirang hati sebab saudaramu tadi mati, namun kini hidup kembali. Tadinya hilang, namun kini diketemukan kembali. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, Maha Mulia di surga, semoga kekuatan sakramen-Mu meresap di lubuk hati kami, sehingga kami sanggup menjalani kehidupan Kristiani yang mantap demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, studi mereka, selalu limpah berkat, perlindungan, keselamatan, kesehatan dan kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih.